setia, tetap setia. Ku tetap setia. Walau badai datang menerpa, ku tetap setia. Begitu yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia sampai selama-lamanya. Begitu banyak, begitu yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Begitu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Oh, ambil Tuhan, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia sampai selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Saya kembalikan kepada host. Ya, mari kita berdoa terlebih dulu ya. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur. Hari ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Itu karena kebaikan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, bahkan berkat-Mu. Kami buka ibadah family ministry Tuhan. Kiranya Kau yang sendiri yang berkarya untuk setiap kami Tuhan. Zoom yang kami pakai kiranya tidak ada kekurangan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau urapi setiap kami. Urapi hamba-Mu, Bu Messi Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan kami akan lebih diberkati. Sebagai pedoman hidup kami, iman percaya hanya kepada Kau saja ya Tuhan. Tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Kami percaya Tuhan, ibadah family ministry hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, dipermuliakan, yang diakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan ucap syukur. Sama-sama kita yang sudah diberkati, katakan amin. Ya, silakan. Ada yang mau kesaksian, boleh? Shalom Pak Manik. Shalom Pak Johan sampai aku. Wow. Shalom hamba yang. Tadi katanya mau diomelin sama Bu Messi loh.
sih yang khotbah Pak Tuhan sampai aku tak hadir. Ada di mana sih Tuhan sampai? Doa. Oh, ada doa. Puji Tuhan. Ya, cukup doa. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mantap. Pak Nikolas, ada mau kesaksian Pak Nikolas? Bu Lydia, Pak Manik. Masih dijawab, ya? Ya. Pak Derison bagaimana, Pak Derison? Kesaksian Pak Derison. Oh, ada di mana? Lagi ada acara di luar kota nih Pak Pendeta. Oh, belum pulang ke rumah ya? Belum Pak. Oh ya. Minta maaf ya Pak. Oke, sip, mantap. Tuhan berkati. Ya, makasih Pak. Hati-hati di jalan Pak. Pak Joni mau kesaksian Pak Joni? Belum Pak ada. Pak Johan Sumarmo. Johannes Sumarmo. Bu Lydia. Nah, saya mau kesaksian sedikit deh. Ini kan hari ini kan yang khotbah Bu Messi ya. Temanya kan ada di Mazmur 37 ya. Ini saya jadi teringat ketika anak saya yang kedua mau melahirkan anak itu di tahun sekarang udah 3 tahun ya anaknya cucu saya itu ketika lahir normal, setelah itu nggak berapa 1 jam kemudian bleeding, pendarahan. Wah, itu semua pada kalap yang di ruang operasi itu ya, di ruang bersalin. Waduh, semua pada nangis. Nah, saya ini kan kalau udah dengar kelahiran kan saya udah tenang, saya masuk ke kamar tempat nanti anak saya menginap di situ kamarnya ya. Itu saya pikir saya berdoa, saya mengucap syukur sama Tuhan. Tiba-tiba anak saya yang pertama itu datang lari-lari kecil, dia nangis. Dia jemput saya, dia bilang, Pak, gawat nih, gawat. Kenapa? Maksudnya adiknya itu, anak saya yang kedua itu bleeding. Wah, semua udah kalap ya. Dokter aja sampai bilang, suster-suster yang di ruang bersalin itu bilang, jangan dikasih tidur, tetap dipanggil. Nah, di situ udah pada bingung lah, pada kalut ya. Semua pada nangis, saya cuma minta tangan, saya bilang sama Tuhan. Nah, saya baca ini di Mazmur 37 ya, saya berserah penuh Tuhan hanya kepada Engkau dan percaya penuh Kau pasti akan bertindak. Kau dekati anak hamba-Mu ini Tuhan, beri mujizat-Mu, sembuhkan, pulihkan. Nah, sekalipun air mata rasanya pengen keluar ya, tapi saya mengucap syukur. Saya bilang, katakan, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami berserah dan percaya penuh Kau pasti akan bertindak yang terbaik. Waktu itu bersalinnya kira-kira jam 3 ya, akhirnya langsung dioperasi kuret, jadinya dikuret. Nah, di situ sampai akhirnya masuk ke kamar istirahat, yang di kamar itu sampai jam kira-kira 1:30 pagi. Bayangin saya dari pagi itu, dari jam 5 pagi sampai akhirnya saya pulang jam 2. Sampai rumah juga saya jam 3 pagi. Jadi dari pagi ketemu pagi lagi ya. Jadi saya mengucap syukur. Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Dan dia menolong tepat pada waktunya. Itu yang saya alami ya. Jadi ketika Bu Messi ambil tema berserah dan percaya, Mazmur 37 ayat 5, saya jadi teringat akan kesaksian itu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan, ada yang mau kesaksian lagi? Pak Joni? Kalau tidak ada? Belum ada. Ya, kalau tidak ada, Pak Kimli silakan sebuah lagu untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Baik. Ikut
Silakan Bu Messi. Ya, silakan namanya Bu Messi. Ya, makasih. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Saya minta yang hormat Pak Manik, tolong doakan firman Tuhan yang sebentar kita dengar. Pak Manik. Baik, kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Bapa Surgawi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada sore hari ini Tuhan, kembali kami Engkau bersekutukan boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu semata. Siapa kami ini Bapa, sehingga sampai pada saat sore hari ini, kami masih tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Karena dalam kehidupan kami sehari-hari, banyak hal yang kami lalui, apa yang Tuhan kehendaki. Tapi oleh karena kemurahan-Mu, kami boleh bersekutu, puji muliakan nama-Mu, terutama hendak mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Messi. Terima kasih Bapak buat kesempatan sore hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Setiap firman Tuhan boleh menjadi kekuatan baru dan menjadi semangat dalam hidup kami. Untuk kami boleh menapati hari-hari kami sepanjang Tuhan berkenan untuk boleh kami nikmati. Dari hamba-Mu juga Tuhan, untuk boleh menjadi saluran berkat Tuhan, menyampaikan firman-Mu, sehingga kuasa kasih Roh Kudus Tuhan sajalah yang mengalir, sehingga baik hati, pikiran, mulut, lidah dipakai untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapak. Biarlah Engkau kuasai hati pikiran kami, sehingga ketika kami mendengar firman Tuhan, kami senantiasa tetap dalam naungan kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Kami mau sambut firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah siap. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Manik. Shalom semuanya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Gembala, Pak Komingwan yang mempercayakan saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Tema pada sore ini berserah dan percaya kepada Tuhan. Kita membuka Mazmur 37 ayat yang kelima. Saya tetap baca firman Tuhan, saya takut salah ya. Karena firman Tuhan tuh nggak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Tapi kalau kita udah baca pasti tuh ya. Kita membaca dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ya, jadi firman Tuhan datang kepada kita, serahkan dan percaya. Ya, kalau kita sudah serahkan hidup kita, kita harus percaya. Ya, karena kita tahu waktu kita percaya Tuhan akan bertindak. Ya, Dia akan bertindak membuat sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita cuma ngomong, ya aku udah serahkan, tetapi kita kurang percaya, ya bukan tidak percaya, kurang percaya, ya. Karena saya percaya kita semua ini percaya Tuhan kita luar biasa, tapi kurangnya itu ya. Ya Tuhan mau kita percaya sepenuhnya, ya. Waktu kita udah serahkan hidup kita, kita percaya, ya. Kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, kemiskinan, pasti Tuhan akan bertindak. Amin. Dan kalau Tuhan bertindak itu luar biasa ya. Mujizat terjadi, kuasa Tuhan terjadi, apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah kita dengar, itu yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dan saya percaya pada sore ini kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, amin. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita nggak ada di Zoom ini ya. Tapi kita membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Karena firman Tuhan katakan apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya. Jadi mari kita mau percaya waktu kita sudah serahkan sesuatu kepada Tuhan hidup kita, maka Tuhan akan bertindak. Kalau Tuhan bertindak, sesuatu akan terjadi ya. Segala yang kita butuhkan dalam hidup kita, apakah itu kita sakit, nah firman Tuhan itu lengkap ya. Di dalam surga itu sudah lengkap, saudara, semuanya ada tersedia ya, dan stoknya nggak habis, amin. Stok surga itu nggak habis ya. Di situ dikatakan ya oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah disembuhkan. Apalagi kemiskinan menjadi kaya, Dia miskin menjadi kaya supaya kita yang miskin menjadi kaya di dalam Tuhan ya. Apalagi yang kita butuhkan, kelemahan Dia sudah berikan kita kekuatan. Penghiburan Dia akan berikan ya, damai sejahtera sukacita yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita hari-hari ini adalah damai sejahtera ya. Apapun masalah pergumulan kita, kalau ada damai sejahtera dan kita pertaruhkan hidup kita kepada Tuhan, kita tidak perlu takut
dan Tuhan akan bertindak melakukan segala sesuatu. Ya, saya waktu itu ngomong sama Pak Yohanes ya. Saya waktu ditinggal suami bukan berdoa aja, saudara ya. Tapi saya berbuat sesuatu, saudara ya. Dan saya percaya apa yang saya lakukan, karena firman Tuhan katakan apa yang kamu lakukan, kamu akan memperoleh hasil-hasil yang luar biasa ya. Saya waktu itu ngomong sama Pak Yohanes ya. Saya waktu ditinggal suami meninggal, saya itu jualan, saudara ya. Saya jualan apa aja, saudara ya. Saya jual macam-macam yang tinggal saya ambil karena saya nggak punya modal. Jadi saya ambil sama orang, ada kerupuk, ya, ada baju, sesuatu. Dan saya juga masak, saudara, yang masak dan saya jual. Ya. Karena saya tahu waktu kita serahkan hidup kita, Tuhan bertindak ya di dalam bisnis kita, di dalam usaha kita, Dia bertindak ya. Karena Dia mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang nggak boleh malas ya. Karena ada firman Tuhan katakan, kalau engkau malas jangan makan ya. Dan belajarlah kepada semut ya. Jadi saya lakukan itu karena saya menghidupkan 3 anak, saudara ya. Saya tahu melayani Tuhan, Tuhan memberkati, tapi ada juga sesuatu yang kita harus lakukan ya dalam hidup kita ya. Dan saya orangnya yang paling anti minta-minta, saudara ya. Saudara saya kaya-kaya, saudara, tapi saya itu pegang firman Tuhan, terkutuk orang yang berharap kepada manusia, tetapi diberkati orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi saya lakukan apa yang saya bisa, saudara ya. Saya jualan ya, saya ambil kepada orang dan saya jualan karena saya tahu kalau waktu saya ambil kepada orang nggak laku bisa dikembalikan, jadi nggak jadi beban gitu ya. Tapi kalau kita punya modal ya, pas nggak laku, wah bisa-bisa modalnya habis. Jadi Tuhan berikan saya hikmat, ambil kepada siapa saja yang bisa kamu ambil dan berjanji bahwa kalau nggak laku bisa dikembalikan. Saya lakukan itu, saudara. Saya masak, ya, saya jual, wah luar biasa, saudara ya. Karena saya tahu Tuhan nggak mau kita menjadi orang yang malas, ya. Waktu kita sudah serahkan hidup kita dan kita percaya kita harus lakukan sesuatu, maka Tuhan akan bertindak. Karena firman Tuhan katakan apa yang kau lakukan dibuat Tuhan berhasil, ya. Jadi saya lakukan itu dan puji Tuhan ya. Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan memberkati di dalam hal apapun yang saya butuhkan ya. Dan saya boleh melihat waktu kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan bertindak, saudara. Amin. Karena ada firman Tuhan katakan anak cucu kita tidak akan minta-minta, tapi diberkati untuk menjadi berkat untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Jadi kalau saudara dengar kesaksian saya, sekarang saya sudah diberkati, saudara belum nggak tahu, saudara, waktu saya ditinggal suami betapa beratnya ya. Tapi saya menjalani itu bersama dengan Tuhan. Saya percaya waktu saya serahkan hidup saya kepada Tuhan dan saya percaya apa yang saya lakukan dengan tangan saya, Tuhan memberkati. Dan luar biasa, saudara, hasilnya saat ini saya boleh menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa ya. Ada firman Tuhan katakan sekalipun engkau dalam lembah kekelaman, ya, engkau tidak perlu takut. Kenapa? Ada Tuhan. Kalau ada Tuhan itu enggak usah takut, saudara. Ya, karena saya percaya anak-anak Tuhan tidak akan ditinggalkan. Anak-anak Tuhan tidak menjadi orang minta-minta, tapi anak-anak Tuhan diberkati dan untuk menjadi berkat untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Ya. Kenapa saat-saat ini kita banyak yang takut, khawatir, bimbang? Kenapa? Kita enggak percaya, ya. Kita sudah katakan, iya aku sudah serahkan hidupku, tapi kita kurang percaya ya. Kadang-kadang kita pikir, mana mungkin? Nggak mungkin ya. Nah itu hal-hal yang membuat pikiran kita menjadi, iman kita jadi lemah ya. Jadi kita tidak melihat kuasa Tuhan. Tapi waktu kita percaya dan kita pertaruhkan hidup kita, firman Tuhan tuh ya dan amin, Tuhan akan bertindak ya. Karena kita tahu tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan ya. Air aja dia bisa jadi anggur, saudara. Amin ya. Apa saja yang kita minta kepada Tuhan waktu kita percaya, Tuhan akan bertindak. Waktu Dia bertindak kita akan melihat kuasa Tuhan itu luar biasa ya. Mujizat Tuhan itu luar biasa. Jadi mari kita mempertaruhkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Jangan kita serahkan kekhawatiran kita, tapi hidup kita. Saya percaya waktu hidup kita serahkan, kekhawatiran itu Tuhan akan lepaskan. Amin. Ketakutan itu Tuhan akan lepaskan ya. Kadang-kadang kita cuma pegang firman Tuhan, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tapi ini firman Tuhan pada
sore ini serahkan hidupmu, ya. Kalau hidup kita diserahkan, maka Tuhan bertindak. Pasti kekhawatiran itu akan lenyap, ya. Amin. Ketakutan itu akan lenyap. Apalagi saudara? Kesusahan itu akan lenyap, saudara. Kenapa? Hidup kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Karena ada firman Tuhan katakan bahwa hidup kita ini adalah bait Roh Kudus, ya. Kita tahu Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, dan kalau Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, kita percaya Roh Kudus itu akan memimpin kita, memberkati kita, menolong kita, karena kita punya Tuhan yang besar dan luar biasa. Jadi saat ini kita tidak perlu takut menghadapi hidup ini, karena kita tahu kita punya Tuhan yang luar biasa, ya. Sekali lagi ada firman Tuhan katakan anak cucu kita tidak akan minta-minta, amin, tapi akan diberkati dan menjadi berkat. Itu saya pegang, saudara, ya. Waktu saya ditinggal oleh suami, nggak punya apa-apa, saudara, tapi saya pegang firman Tuhan bahwa anak cucu kita tidak akan minta-minta, tapi diberkati dan untuk menjadi berkat. Dan saat ini, saudara, saya lihat selama 24 tahun, saudara, ya, ditinggal suami, saya serahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Saya katakan, Tuhan, saya serahkan hidup saya serahkan anak-anak saya dalam tangan Tuhan. Dan saya percaya waktu saya serahkan dan saya percaya, maka Tuhan akan bertindak. Dan benar, saudara, 24 tahun, hari ini baru saya boleh melihat kuasa Tuhan. Saya harus lewati lembah air mata, saudara. Saya harus lewati, saudara, ya, hal-hal yang tidak enak, saudara, ya. Saya harus bekerja, ya, karena saya tidak punya keahlian. Ya, apa yang saya bisa lakukan, saya lakukan. Kenapa, saudara? Karena saya mencintai anak-anak saya, saudara. Dan sekarang, saudara, mereka melihat bahwa mamanya luar biasa, ya, mengurus mereka dari kecil, tidak punya bapak, sampai sekarang mereka bisa ada dan diberkati. Dan hari ini mereka boleh melihat, ya, kasih Tuhan itu luar biasa. Sehingga mereka hari-hari ini memberkati saya, saudara, ya. Dan mereka katakan, Mama sekarang enggak usah susah, ya. Apa yang Mama butuhkan tinggal minta sama kita. Ya, luar biasa, saudara. Tapi perjuangan dulu, saudara. Enggak langsung, saudara. Perjuangan masuk lembah air mata, dalam kekelaman. Tapi Tuhan itu ada bersama dengan kita. Dan saya mau katakan, mari kita serahkan hidup kita dan percaya Tuhan akan bertindak di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Jangan lihat masalahmu lebih besar dari Tuhanmu. Kadang-kadang kita lihat masalah kita lihat kekhawatiran kita lihat apalagi, saudara, ketakutan kita lebih besar dari Tuhan kita. Makanya ditutup, ya, mata rohani kita untuk melihat kuasa Tuhan. Tapi sore ini Tuhan datang kepada kita. Lihat Tuhanmu yang lebih besar dari masalahmu. Lihat Tuhanmu lebih besar dari ketakutanmu. Lihat Tuhanmu lebih besar dari apapun yang engkau hadapi. Barangkali saat ini engkau sakit. Percaya. Firman Tuhan katakan oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah disembuhkan. Dan saya percaya waktu Tuhan bertindak itu luar biasa. Ya, saya juga mau bersaksi, saudara. Kok bisa ya sama Pak Komingguan, ya? Saya juga mau bersaksi anak saya, saudara, ya, yang melahirkan juga, saudara, ya. Sama juga, ya, kejadiannya. Jadi waktu anak saya mau melahirkan udah masuk 9 dan pembukaannya itu udah 6, ya. Dan karena dia masuk malam dan pembukaannya itu belum terus, saudara, maksudnya tetap 6, akhirnya disuruh nginap. Nah, waktu nginap, saudara, dicek beberapa jam, dicek itu kan pembukaannya berapa. Dan ternyata, saudara, pembukaannya itu bukan naik, saudara, bukan 6 ke 7 ke 8, bukan, tapi turun, saudara. Jadi dokter bingung dan dokter katakan ini karena anaknya kelilit, ya. Jadi waktu anaknya kelilit di dalam perut, dia nggak bisa bergerak untuk membantu untuk dia keluar, saudara. Ya. Jadi pembukaannya itu bukan menambah, tapi berkurang, saudara. Nah, kita juga bingung. Saya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan. Saya serahkan anak saya dalam tangan Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan bertindak. Sesuatu akan terjadi. Apapun, ya, kata dokter. Tapi saya mau katakan, Tuhan, saya mau bilang, Tuhan berkata apa untuk anak saya. Dan puji Tuhan, saudara, satu hari dia di rumah sakit. Dan itu dia jalan, saudara. Dia jalan terus sampai sakit-sakit dia jalan, saudara. Kenapa? Dokter katakan kalau tidak keluar, dia harus operasi. Ya. Jadi dia juga takut, ya. Dan dia jalan. Kita berdoa, Tuhan, tolong Tuhan. Sudah
berserah, saudara. Ya, dokter aja udah angkat tangan, saudara, udah nggak ngerti ya, satu jalan yang harus operasi gitu ya. Dan puji Tuhan, saudara, waktu kita berdoa dan menyerahkan hidupnya di dalam tangan Tuhan, Tuhan bertindak, saudara. Dan tiba-tiba pembukaannya bertambah. Dan tidak lama kemudian dia harus melahirkan. Dan dokter katakan tidak usah operasi, karena pembukaannya sudah menambah gitu ya. Akhirnya sampai 9 sampai berapa gitu, akhirnya masuk ke kamar operasi, kamar bersalin, saudara. Dan kami di waktu itu di kamar bersalin boleh ikut, saudara. Saya sama suaminya boleh masuk melihat operasi itu, saudara. Dan puji Tuhan waktu saya mengikuti jalannya bersalin, saudara, saya boleh melihat itu, wah, Tuhan tuh luar biasa, saudara. Dahsyat itu Tuhan, saudara. Bayangin, saudara, kepala sebesar itu bisa keluar, saudara, ya, dengan kuasa Tuhan luar biasa, saudara. Dan waktu itu anak saya dikatakan, ya, tarik napas, ya, buang napas gitu, saudara. Kita cuma berdoa, saya cuma berdoa, Tuhan tolong, Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan sudah tolong, ya, anak di dalam perutnya bisa bertambah pembukaannya. Saya percaya juga Tuhan akan tolong dalam dia melahirkan. Dan puji Tuhan, saudara, nggak lama kemudian lahirlah cucu saya. Dan puji Tuhan, waktu lahir, saudara, terjadi apa, saudara? Pendarahan. Jadi darah itu keluar kayak air, kayak ledeng, saudara. Banyak sekali, saudara. Ya. Waduh, saya takut, saudara. Jadi kok bisa bareng ya kesaksian sama pemingguannya sama gembala. Jadi banyak sekali. Dan yang ajaibnya itu Tuhan, saudara. Dokter, suster tuh bingung karena keluar banyak sekali kayak pancuran, saudara, gitu. Saya aja bingung, saya kata darah Yesus, darah Yesus. Waduh, apa yang terjadi? Tapi anak saya tenang, saudara. Dan dokter katakan sama suster, ibu pusing nggak? Enggak, kata dia. Oh, saya lihat itu kuasa Tuhan tuh luar biasa, saudara. Waktu kita berserah dan percaya bahwa Tuhan akan bertindak, itu mujizat terjadi, saudara. Ya, sampai dokter terheran-heran, suster heran-heran, kok segitu banyaknya darah, tapi ini anak ibu ini kok nggak pusing, nggak apa terjadi, saudara. Ya, dia happy aja, sukacita. Dan akhirnya, saudara, selesai dibawa ke ruangan di kamar, dan setiap kali, saudara, dipantau sama suster dan dikatakan, ibu nggak pusing. Terus kata-kata itu, saudara, ibu nggak pusing. Terus kata anak saya, enggak, suster, enggak, dokter. Kenapa sih tanyanya terus begitu, kata anak saya? Enggak, soalnya darah yang keluar itu banyak sekali. Sedangkan ibu tuh nggak sama sekali nggak rasa pusing, nggak rasa lemes, nggak rasa apa gitu. Saya katakan itu kuasa Tuhan, saudara. Ya, kalau kita benar-benar menyerahkan seluruh hidup kita, masalah kita, pergumulan kita, dan kita percaya Tuhan akan bertindak, maka sesuatu akan terjadi. Apapun masalah kita pada sore ini, mari serahkan hidupmu. Ya. Dan saya percaya waktu kita serahkan hidup kita, pasti kekhawatiran itu Tuhan akan bertindak. Amin. Pasti kebimbangan itu Tuhan akan bertindak, saudara. Pasti ketakutan itu Tuhan akan bertindak. Dan kita akan melihat kuasa Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Coba kita mau buka di dalam Roma 10. Roma 10 ayat yang ke-9. Roma 10. Tolong siapa yang bisa baca Roma 10 ayat yang ke-9 sampai ke-11. Bisa Ibu Adeline? Apa Ibu Adeline lagi di itu ya? Enggak, Ibu ada. Oh ya, boleh tolong. Roma berapa, Ibu? Roma 10 ayat 9 sampai 11. Roma 10 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan, Roma 10 ayat 9 sampai yang ke-11. Ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya, maka dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Amin, amin. Terima kasih, Ibu Adeline. Iya, Tuhan berkati, Ibu. Jadi di sini dikatakan,
Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, saudara. Amin. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Nyawanya jadi kasih, saudara. Amin. Apalagi kekhawatiran kita, penyakit kita, ya, kemiskinan kita. Tuhan itu sudah siapkan semua, saudara. Dan Dia tidak akan permalukan setiap anak-anaknya. Kalau saya renungkan kasih Tuhan luar biasa, saudara, ya. Anak-anak saya boleh diberkati Tuhan itu bukan karena mereka pintar, saudara. Bukan karena mereka hebat, ya. Apalagi anak saya nomor 3, saudara. Itu cuma tamatan SMK, saudara. Ya. Kalau dipikir nggak mungkin, saudara, sekarang jadi manajer. Nggak masuk akal, saudara, ya. Itu karena apa? Karena kuasa Tuhan. Karena mujizat Tuhan yang terjadi, saudara. Jadi Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Dia tidak akan mempermalukan setiap anak-anaknya yang tahu, berseru dan berharap dan berserah kepada Dia. Dan saya percaya setiap kita pada sore ini kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi buat anak-anak kita, buat mantu kita, buat istri kita, buat suami kita, buat siapa saja, cucu kita. Maka Tuhan akan memberkati kita dengan berkat Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan sudah siapkan bagi anak-anaknya, saudara, ya. Karena dikatakan ya Tuhan menyediakan berkat bagi anak-anaknya yang mengasihi Dia, ya. Jadi saya percaya kita adalah anak-anak Tuhan dan kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Amin. Jadi tidak semua orang yang menerima kuasa Tuhan, tapi orang-orang yang sudah dibenarkan dan mencintai Dia dan percaya kepada Dia bahwa Dia Allah yang dahsyat dan luar biasa. Sebab itu mari kita mau mengaku dengan mulut kita bahwa hanya Yesus yang dapat menolong kita. Hanya Yesus yang sanggup memulihkan kita. Tidak satu orang pun dapat menolong kita. Suami kita bisa meninggalkan kita. Anak-anak kita bisa meninggalkan kita. Istri kita bisa meninggalkan kita. Tapi ingat, ada Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada pujian itu katakan, ada satu sobatku yang setia. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu aku senang, Dia ada selalu bersama dengan aku. Itu saya alami, saudara. Saya tidak takut menghadapi hidup ini. Karena saya punya Tuhan yang besar. Saya punya Tuhan yang dahsyat. Saya punya Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih apa yang kita pikirkan. Karena firman Tuhan juga katakan belum kita ucapkan, ya, meminta kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu, saudara. Ya, Tuhan tahu isi hati kita. Dia lebih tahu dan Dia lebih mengenal kita daripada diri kita sendiri, saudara. Ya, karena Dia Tuhan yang berkuasa untuk melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita harapkan dan kita minta kepada Dia. Dengan firman Tuhan ini, mari kita mendatang kepada Tuhan. Mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan kita katakan, Tuhan, ini hidupku, Tuhan. Buat sesuai dengan rencanamu, Tuhan. Bukan rencana kita, tapi biar rencana Tuhan terjadi buat hidup kita. Biar rencana Tuhan terjadi buat anak-anak kita. Biar rencana Tuhan itu terjadi buat cucu mantu kita. Karena saya percaya rencana Tuhan itu indah, saudara. Ya, firman Tuhan katakan indah rencana Tuhan di dalam hidup kita. Walau kita nggak tahu, saudara, kita tidak mengerti, tapi akhirnya kita tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menghibur kita, Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita minta dan harapkan. Yang penting kita mau menserahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan bertindak. Kenapa kita sering takut, saudara? Kenapa kita sering khawatir? Ya, kalau saudara baca waktu Adam dan Hawa dijadikan Tuhan, saudara, mereka nggak takut, saudara. Benar? Mereka tidak khawatir. Malah Tuhan suruh apa, saudara? Dikasih kuasa, ya, untuk menjaga, memelihara hidup mereka dengan apa, saudara? Dan binatang-binatang, ya, tumbuh-tumbuhan semua dikasih, ya. Mereka tidak takut, saudara. Tapi waktu mereka jatuh dalam dosa, ketakutan itu datang, benar? Ya, mereka sembunyi dan mereka katakan mereka sudah berbuat dosa.
Makanya kita jadi seperti Adam dan Hawa, ya. Gara-gara Adam dan Hawa, saudara, ya, sudah dikasih Tuhan kekuasaan, tapi tidak dijaga, saudara, ya. Enggak taat kepada Tuhan, tapi syukur kepada Tuhan, ya, karena kasih-Nya sehingga Dia memulihkan kehidupan kita, ya. Dan dia percaya, dan kita percaya bahwa kita tidak perlu takut dan gentar karena kita punya Tuhan yang baik, ya. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa Tuhan biarkan? Enggak, saudara. Tuhan datang, Tuhan tanya. Sore ini juga Tuhan datang kepada kita. Tuhan tanya, apa yang aku harus lakukan untukmu? Maka gue katakan, Tuhan, aku khawatir, Tuhan. Tuhan, aku takut, Tuhan. Tuhan, aku sakit, Tuhan. Tuhan katakan, apa yang aku lakukan? Dan Dia akan bertindak pada sore ini. Nyatakan isi hatimu kepada Tuhan. Tidak ada barangkali orang yang dapat menolong kita. Dokter pun tidak bisa menolong kita. Karena dokter terbatas, saudara. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Dia sanggup menolong kita dan Dia akan bertindak pada sore ini. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Nyatakan isi hatimu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku takut, Tuhan. Aku gelisah, Tuhan. Dan sore ini Dia akan bertindak dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya kuasa Tuhan akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Dan waktu kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita, maka kita akan menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Sekali lagi, ya, kalau kita boleh ada sampai hari ini, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Karena firman Tuhan katakan selangkah di depan kita maut. Sampai hari ini kita boleh ada, kita boleh sehat, semua karena kasih anugerah Tuhan. Semua karena kuasa Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Siapa kita ini, saudara? Ada pujian katakan, siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas selain puji dan syukur kepada Tuhan? Kalau kita boleh ada, mari kita mesrakan hidup kita. Jangan anggap hidupmu engkau yang berkuasa. Kita terbatas, saudara. Tapi mari kita mau serahkan hidup kita. Kalau kita dipakai itu karena Tuhan. Saya kemarin, ya, Pendeta David, ya, katakan kalau kita bisa berbuat sesuatu itu karena Tuhan, saudara. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, kita nggak ada apa-apanya. Ada pujian katakan, ku tak bawa apapun juga, ya. Inilah yang kupunya hati sebagai hamba. Kita mau menjadi seorang hamba, ya. Mau menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Waktu kita diberkati Tuhan, kita bersyukur dan kita katakan terima kasih Tuhan. Dengan berkat ini, aku juga mau menjadi berkat untuk orang lain. Dan saya percaya waktu kita diberkati, kita menjadi berkat, maka saya melihat kuasa Tuhan itu terjadi. Saudara, saat ini, ya, Tuhan mengajak saya untuk terus menyerahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Karena saya tahu saya tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kemarin saya ikutin Ibu Gembala, ya, dari Korda, saudara. Ibu Gembala dan istri Gembala. Dan mereka di situ berkata, menjadi Ibu Gembala, menjadi istri Gembala itu berat. Ya. Kalau mereka tidak menyerahkan sepenuhnya hidup mereka dan percayakan hidup mereka di dalam tangan Tuhan, mereka tidak sanggup. Benar, ya, sebagai Pak Komiwan, sebagai Bapak Gembala, ya, berat memang. Tapi kalau Tuhan yang sudah suruh, saudara, nggak perlu takut. Pasti Tuhan akan memampukan dan Tuhan akan melengkapi kita dengan kuasanya. Kalau Tuhan nggak suruh, jangan coba-coba, saudara. Ya, kalau Tuhan yang suruh, saya percaya Tuhan itu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Dan dengan firman Tuhan ini, mari kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita mau serahkan anak-anak kita di dalam tangan Tuhan. Kita mau serahkan cucu kita dalam tangan Tuhan. Kita mau serahkan istri kita dalam tangan Tuhan. Kita mau serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Karena kita ini manusia terbatas, saudara. Amin. Kita terbatas, saudara. Ya, saya baca satu cerita, saudara. Ada seorang namanya Paul Liona, ya. Liona apa ya? Saya baca tuh ada satu buku. Dia itu orang
ke-10 terkaya di Taiwan. Ya. Dan waktu itu dia membawa seminar di satu universitas, dan ada seorang anak muda datang kepada dia dan bertanya, Pak, kok Bapak bisa kaya, kok Bapak bisa berhasil, kok Bapak bisa punya bisnis yang luar biasa, karena dia orang terkaya ke-10 di Taiwan, saudara. Ya. Dan Paul ini berkata, ya memang saya bisa. Dan dia mencontohkan, saudara, kalau dia itu berhasil kenapa, saudara, ya. Dan dia katakan, coba sekarang saya lihat tanganmu, dia bilang kepada mahasiswa itu, dan coba lihat tanganmu, di dalam tanganmu itu ada garis-garis, ya, garis-garis, ya. Dan dia katakan di dalam tanganmu ada rezeki, ya, ada berkat, ada kesuksesan di dalam tangan ini. Dan dia katakan kepada mahasiswanya, sekarang coba kamu genggam tangan kamu. Ya. Waktu mahasiswa itu genggam, dan dia berkata, sekarang kamu lihat, waktu kamu genggam tanganmu, jari-jari garis-garis itu kamu genggam. Kata mahasiswa itu, iya. Tapi tidak semua garis-garis itu dia genggam, kata mahasiswa itu. Masih ada garis-garis yang tidak bisa digenggam oleh tangannya. Dan Paul itu katakan, di situ saya mau katakan bahwa keterbatasan saya terbatas. Ya. Karena apa? Karena saya tidak bisa menggenggam semua jari dalam tangan ini, saudara. Ya, garis-garis di tangan ini. Ada yang tersisa. Dan dia mau katakan kepada mahasiswa ini, kenapa ada yang tersisa? Karena kita manusia terbatas. Kalau saya bisa berhasil, itu bukan karena saya, tapi karena Tuhan yang campur tangan di dalam hidup saya. Wah, luar biasa, saudara, ya. Dia sadari, saudara, ya. Kalau dia itu berhasil bukan karena dia hebat, karena dia tahu dia manusia juga terbatas, tapi dia punya Tuhan yang tidak terbatas. Dan pada sore ini, saya mau katakan Tuhan kita tidak terbatas. Amin. Dia sanggup melakukan segalanya di luar kemampuan kita, di luar pikiran kita, di luar hal-hal yang mustahil, saudara. Tuhan sanggup. Kenapa? Karena dia Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Kita terbatas, saudara. Melakukan sesuatu terbatas, saudara. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Dan saya percaya Tuhan kita yang tidak terbatas itu akan bertindak pada sore ini. Dia akan memberkati kita. Dia akan memulihkan kita. Dia akan mengangkat segala kekhawatiran kita di dalam kehidupan kita. Ketakutan kita dia akan angkat. Karena apa? Karena dia Allah yang tidak terbatas di dalam hidup kita. Dengan firman Tuhan ini, biar menjadi berkat bagi kita semua, dan terlebih bagi saya, ya. Karena firman Tuhan katakan, ya, firman Tuhan itu pedang bermata dua, saudara, ya. Jadi yang ditusuk dulu ya khotbah, saudara, ya. Jadi saudara pikir jangan jadi pengkhotbah itu hebat, saudara. Enak. Enggak, saudara, ya. Waktu kita mau siapkan khotbah, saudara, yang datang kita duluan, saudara. Masalah itu datang menimpa kita duluan. Ya, kamu mau katakan Tuhan itu hebat. Sekarang dicobain, saudara, ya. Coba, bisa nggak kamu atasinya? Dan saya percaya kita punya Tuhan yang tidak terbatas itu akan memulihkan kita, akan menolong kita. Dan dia akan memberkati setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita mengangkat satu pujian. Aku berserah, aku berserah. Kita tahu kita tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Mari kita mau serahkan hidup kita. Kita mau serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Di akhir-akhir ini, dunia bukan semakin baik. Tapi kita punya Tuhan yang baik dalam hidup kita. Kita mengangkat pujian ini dengan segenap hati kita. Biar Tuhan menjamah, Roh Kudus menjamah hati kita pada sore ini. Berkali engkau khawatir, berkali engkau takut, berkali engkau dalam keadaan susah, berkali saat ini engkau dalam keadaan bingung. Mari kita mau berserah kepada Tuhan. Dan kita mengatakan, Tuhan, aku berserah, Tuhan. Waktu aku berserah, aku akan melihat engkau akan bertindak di dalam setiap masalah, di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap penyakitku, ya Tuhan. Kita mau angkat pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Aku berserah
Aku berserah pada Engkau, Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Engkau, Juru Selamat. Aku berserah. Ini Tuhan doa kami. Kami tahu kami terbatas, Tuhan. Tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas menolong kami. Kami mau berserah, Tuhan, dalam kehidupan kami kepadamu. Dan kami mau percaya bahwa Tuhan akan bertindak di dalam setiap masalah pergumulan hidup kami. Kami tahu, Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang punya segala-galanya, ya Tuhan. Terima kasih untuk pengorbananmu yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau tidak mau Tuhan kami binasa. Engkau tidak mau Tuhan kami takut, Tuhan. Tapi Engkau selalu datang menegur kami dengan firman-firman-Mu, mengingatkan kami, Tuhan, bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Dan Engkau tidak akan mempermalukan dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kalau kami hidup benar di hadapan-Mu, ya Tuhan. Dan kami akan taat firman-Mu, maka kami akan melihat kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu datang kepada kami, mengingatkan kami kembali, untuk kami terus berserah di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pak Komingguan. Terima kasih. Nah, terima kasih Bu Messi. Luar biasa ya. Memang di dalam setiap kehidupan kita ini ya, siapa yang berdaulat atas hidup kita, orang percaya? Tuhan Yesus, ya. Karena itu kita harus serahkan semuanya sepenuhnya hanya kepada Tuhan, ya, dan percaya Dia pasti akan menuntun hidup kita ke jalan yang benar, yang lebih baik, ya, yang lebih diberkati, ya. Ada yang kebetulan ya kesaksiannya bisa sama ya, itu cucu saya ya, waktu lahir cucu saya yang anak saya yang kedua ya, itu sampai bleeding, sampai transfusi darah 3 ampul, ya, itu karena seperti tadi Bu Messi ya, jadi darahnya itu keluar, itu mengucur ya. Oh, tuh kata istri saya tuh lebih dari 3 ampul katanya, hampir 10 ya. Waduh, itu juga kalau kita nggak berserah penuh, percaya penuh kepada Tuhan, wah, mungkin kita nggak bisa berharap kepada yang lain ya. Tapi saya percaya Tuhan Yesus itu pasti beri yang terbaik ya, asal kita mau. Di saat kita angkat tangan, Tuhan Yesus pasti turun tangan. Amin ya. Luar biasa ya Bu Messi ya. Memang Galatia 2 ayat 20, hidup kita ini bukan milik kita lagi. Itu Kristus yang ada di dalam kita. Jadi kita harus apa yang menjadi kemauan Tuhan ya. Jadi bukan maunya kita. Ya, terkadang kita maunya ketika kita berdoa maunya dijawab langsung. Maunya dikasih berkatnya langsung. Ya nggak bisa begitu ya. Setiap anak-anak Tuhan itu harus melalui proses ya. Yang harus kita jalanin ya. Tentunya harus bersama Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan Ibrani 13 ayat 5b, tidak sekalipun aku meninggalkan engkau. Ingat itu ya. Jadi jangan bilang, Tuhan, di mana kau? Kenapa engkau tinggalkan aku? Wah, itu salah besar ya. Tidak sekalipun aku meninggalkan engkau. Ya. Bahkan sekalipun kita tidak setia nih, Tuhan Yesus itu setia. Ya. Itu ada di 2 Timotius 2 ayat 13. Sekalipun kau tidak setia, aku tetap setia sebab aku tidak bisa menyangkal diriku. Ya, kita harus lakukan itu. Sangkal diri kita. Pikul salib kita pasti akan bisa ikut Tuhan Yesus. Ya, seberapapun berat, seberapapun banyak rintangan,
Tuhan Yesus itu tidak akan tutup mata. Dia selalu melihat anak-anaknya yang mau tetap setia, berserah penuh, dan percaya melalui apa? Melalui doa kita. Berseru memanggil Yesus. Ya. Di saat ada kesesakan, di saat ada penyakit, apapun masalah hidup kita, kita berseru kepada Tuhan. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka hal-hal yang tak terpahami aku akan singkapkan bagi kita semua ya, yang tetap berseru memanggil Tuhan Yesus. Karena Matius 7 ayat 7 ya, minta maka kau akan kuberi, carilah maka kau akan mendapatkan, dan ketoklah, pintu akan kubukakan bagimu. Amin. Ya, segala sesuatu ada waktunya Tuhan. Pasti saya percaya kalau ada waktunya Tuhan itu pasti yang terbaik buat kita semua dapat memperolehnya. Amin. Asal mau tetap bersabar menantikan janji Tuhan. Ya, terus bersabar, terus minta kepada Tuhan, berdoa, berharap kepada Tuhan, dan tetap andalkan Tuhan. Amin. Ya, itu yang diberi hadiah untuk Bu Messi ya, 24 tahun ya. Itu bukan waktu yang sebentar ya. Luar biasa itu waktu yang lama sekali ya. Tapi di tahun 2022 itu jadi apa yang kita tabur itu pasti akan kita tuai. Tentunya yang terbaik yang Tuhan beri. Anak, mantu, cucu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, juga demikian juga kita tetap sehat ya, tetap Bu Messi semangat melayani Tuhan ya. Beritakan kabar sukacita kepada banyak orang sehingga orang banyak diberkati. Amin. Yuk, mari kita nyanyikan sebuah lagu mungkin Pak Kimli sebelum Bu Lydia doa syafaat, dan besok ibadah kita akan dilayani oleh Pendeta Pri Natal Purba. Ya, ini ya. Jadi temanya bagus sekali nih, Happy Family. Ya, jadi kita harus berbahagia di dalam keluarga ya. Kita harus hadir ya, karena hamba Tuhan ini luar biasa nih ya. Dia diberkati sekali, dia akan menyampaikan tema yang luar biasa, Happy Family. Silakan Pak Kimli, sebuah lagu untuk Haleluya. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu yang ku rasa lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyata lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikir, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini? Siapa
Ya, Bu Lydia. Bapa kami dalam Tuhan, di sore hari ini kami sudah mendapat firman-Mu kembali ya Bapa, bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah, kuasa Tuhan tetap sama, kuasa Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Bu Messi Tuhan yang sudah melayani sore hari ini, Tuhan berkati, pakai terus dalam pelayanannya, biar banyak jiwa-jiwa boleh kembali lagi kepada Tuhan, boleh dimenangkan, boleh percaya kepadamu Tuhan. Mari Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan campur tangan-Mu, berkati semua anak-anak mantu cucunya, Kau lindungi jaga semuanya Tuhan, menjadi pelayan-pelayan-Mu semuanya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua pelayanannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat Pak Mingguan Tuhan, Kau pakai terus dalam pelayanannya sebagai pimpinan, sebagai gembala di dalam jom ini Tuhan. Biar Kau pakai terus dalam pelayanannya, biar kasih-Mu terus menyertai dan campur tangan. Tolong buat ibu jamaah, berikan kesembuhan, kesehatan. Buat semua anak mantu cucunya, tolong Tuhan. Kau pakai mereka boleh melayani pekerjaan-Mu semuanya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat Pak Hendra Tuhan. Kau jamah Tuhan, berikan kesembuhan. Biar tangan kaki boleh berfungsi seperti semula Bapa. Biar kuasa Tuhan terus menyertai, menolong dan campur tangan. Tolong buat ibu, buat anak mantu cucunya, Kau berkati semuanya Tuhan. Biar kasih-Mu terus memberkati, menolong dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan buat Pak Timlin juga. Kau pakai terus dalam pelayanannya. Berkati Tuhan usaha pekerjaannya. Tolong Tuhan keluarganya, biar kasih Tuhan terus menyertai, menolong dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga doakan buat Pak Joni, Kau pakai terus pelayanannya Tuhan, Kau sertai, Kau campur tangan-Mu. Biar berkat-berkat Tuhan terus mengalir, menolong dalam hidupnya untuk menyelamatkan banyak jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami doakan juga buat Ibu Kris, Tuhan pakai terus dalam pelayanannya, kasih-Mu menyertai, menolong dan campur tangan Tuhan. Terima kasih, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Pak Yohanes, berkati, campur tangan-Mu buat ibu dan anaknya Tuhan. Kau terus sertai dalam pekerjaannya, berkat-berkat Tuhan terus mengalir, menolong, memakai dalam pelayanannya. Biar kasih-Mu terus menyertainya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Ibu Angelin, Tuhan tolong pakai dalam pelayanannya, Tuhan sertai berkati dalam usaha pekerjaannya Tuhan. Biar kasih-Mu terus menyertai, menolong dan campur tangan. Kami doakan buat Lia, Tuhan Kau terus berikan pekerjaan, biar kasih-Mu terus menyertai, menolong ya Bapa. Buat Yabes juga berkati, biar ada panggilan terus Tuhan untuk pemain sinetron yang dia inginkan, biar kasih Tuhan membuka jalan dan menolong semuanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Pak Johan juga berkati, pakai dalam pelayanannya. Tuhan sertai, Tuhan menolong. Bahkan yang lainnya juga Tuhan tolong Pak Direkson juga Tuhan tolong dalam pelayanannya, biar Tuhan terus menyertai, menolong dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan menolong yang lainnya juga Tuhan, biar berkat-berkat Tuhan sama Tuhan akan pakai semuanya. Biar kasih Tuhan menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami doakan buat hamba-hamba-Mu, buat anak-anak-Mu, pakai mereka semuanya boleh menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan, biar mereka juga bisa membagikan lagi kepada yang lain. Menjadi saksi, menjadi terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga doakan buat bangsa negara kami. Tuhan tolong terus buat Bapak Presiden kami Jokowi yang begitu terkenal Tuhan di seluruh dunia Bapa, karena dengan doa-doa anak-anak-Mu yang begitu mengasihi buat Bapak Presiden, dan juga mereka mau bekerja dengan luar biasa Tuhan, mempertaruhkan hidupnya untuk bangsa dan negara Indonesia ini ya Bapa. Terus
kok pakai Tuhan. Kalau memang Tuhan mengizinkan, menghendaki, biar diteruskan kembali 5 tahun Tuhan. Biar semua Indonesia boleh Tuhan pulih kembali keadaannya. Dan Tuhan boleh keadaannya boleh aman kembali ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar tidak ada penggantian Tuhan buat calon presiden yang akan datang. Itu hanya doa kami ya Bapa. Tetapi kami percaya Tuhan yang akan menolong dan Tuhan akan mendengar setiap doa-doa kami yang kami inginkan buat bangsa negara kami ini. Terima kasih buat kabinet pusat sampai daerah Tuhan. Tolong biar semua mereka bekerja dan melakukan tugas-tugas yang sudah dipercayakannya. Terima kasih Tuhan, keamanan Tuhan akan tolong. Kesehatan, Menteri Kesehatan juga Tuhan tolong. Kapolri Tuhan, TNI tolong semuanya. Biar mereka terus mengamankan kota ya Bapak, tempat-tempat mereka yang tinggal Tuhan. Biar keadaannya boleh Tuhan ada keamanan di mana-mana tempat. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapak. Biar Tuhan tolong di dalam konflik yang berkepanjangan Rusia dan Ukraina, Tuhan tolong. Biar boleh berhenti Tuhan dalam peperangan ini. Biar ada satu dengan yang lain, ada perdamaian. Dan saling mengerti, saling menolong Tuhan, bahkan saling memperhatikan. Semua roh-roh jahat Tuhan, setan-setan yang akan menghancurkan kami usir semuanya. Hanya di dalam nama Yesus keluar semuanya. Biar kuasa Tuhan akan menjamah Tuhan. Oh, negara ini yang terus berperang Tuhan. Kau tolong biar ada kedamaian Tuhan. Bahkan di tempat-tempat lain juga Tuhan tolong semuanya. Keadaan ekonomi ini Tuhan, kesusahan yang mereka hadapi Tuhan tolong semua negara-negara yang besar-besar Tuhan terjadi Tuhan. Kemerosotan ekonomi yang begitu Tuhan turun sekali ya Bapak. Tetapi kami percaya Tuhan akan menolong semuanya. Dan juga tolong buat Indonesia Tuhan. Terus dijaga, ditolong Tuhan oleh Tuhan. Karena banyak doa-doa yang sudah dipanjatkan, dinaikkan ke hadirat-Mu ya Bapak. Kami serahkan semua doa kami ini. Segala puji dan hormat syukur hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapak. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datang dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah hatiku percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya tangan Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Hati Tuhan disenangkan. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Kita yang sudah terima berkat firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan pendeta yang manis untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Baik, selamat sore semua. Selamat sore. Sore menjelang malam. Iya, luar biasa. Selamat bertemu kembali dengan yang kurang ganteng dan kurang baik ini. Haleluya. Bu Messi luar biasa ya. Ya, memang firman Tuhan harus kita baca ya supaya tidak berkurang dan tidak lebih. Benar Bu Messi. Memang Ibu Messi ini setelah nilai 100 ujian terus makin hari makin diberkati ya. Amin. Memang serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Banyak orang berserah dan percaya tapi tidak sabar nunggu Tuhan bertindak. Ya Bu Messi ya. Nah begitu. Sama seperti saya. Beberapa hari yang lalu saya bilang saya pernah bersaksi. Kalau saya sampai dorong motor pulang dari ulang tahun Pak Hendra. Ternyata ada berkat di kantong saya. 100.000 saya tidak tahu sampai dicuci. Iya. Nah itu dia yang luar biasanya.
Saya kira saya paling termiskin di dunia. Ternyata ada berkat di kantong saya yang saya tidak ketahui. Ya, tapi untung luar biasa. Abahnya Pak Johannes mengingatkan saya, coba periksa Pak Manik, pasti ada berkat. Luar biasa, oleh karena diingatkan juga, memang betul-betul ada berkat. Dan ya, terkadang kita begitu. Ada berkat, tapi kita tidak merasa memiliki berkat, kita lupa diberkati ya. Berarti, gitu. Manik, Ya, berarti 3 hari keluar dong. ya. Berkat itu ada nggak keluar 3 hari dong? 1 hari Nah, keluar. tapi setelah seminggu lebih baru saya tahu kalau ada berkat. Oh iya. Begitu. Setelah ada yang mengingatkan, baru saya tahu. Oh iya. Nah akhirnya saya cakar-cakari lagi yang saya biasanya nggak tukang cakar. Akhirnya cakar sana, cakar sini. Celana yang mana ya yang saya pakai yang ada berkat? Ternyata karena sudah masuk mesin cuci, masuk setrika, akhirnya ya, tapi puji Tuhan, walaupun sudah agak kucel, tapi nominalnya tidak berkurang, Bapak Ibu. Jadi tentunya kita juga begitu, juga kucel seperti saya bilang tadi. Selamat berjumpa dengan yang kurang ganteng ini, kurang baik. Ya, tapi nilainya tetap sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Baik, terima kasih, luar biasa firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tentunya berserah, dan yang kita serahkan hidup, dan kita serahkan kita tahu kepada siapa, kemudian kita percaya, sabar menunggu dia bertindak. Ya Bu Misi ya, ini luar biasa, sampai semakin hari semakin bakpao ya. Ya, terima kasih Tuhan Yesus berkati. Iya, baik. Sekali lagi hambanya Bapak Derikson, luar biasa. Ya, tanpa kehadiranmu, Zoom kita ini banyak yang kurang. Ya, jadi luar biasa. Setelah kiranya duka diganti dengan suka. Nah, itulah kekuatan Roh Kudus bagi kita. Baik, saya kira untuk pertama sekali, mari kita sambut yang dewasa dulu ya. Ya, Pak Sembiring, silakan yang dewasa dulu. Jadi biasanya yang dewasa-dewasa ini lebih banyak bagaimana dia berserah supaya menjadi pengalaman bagi kami yang muda ini. Monitorkah Pak Sembiring? Opung, jangan tidur Iya. aja. Luar biasa. Silakan pulang. Ada pengalamankah di dalam berserah kepada Tuhan, kemudian percaya kepadanya? Nah, bagaimana Tuhan bertindak dalam hidup Bolang ini? Ya, ini luar biasa, ini ceria terus ini. Saya jarang melihat muka Bolang ini agak ditekuk. Terus senyum terus bawaannya, ya. Terima kasih Pak Manik, terima kasih juga Pak Manik. Kami bersyukur juga pada Tuhan.